Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih melanjutkan cerita indah, kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah saya sampaikan bahwa Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Ia dibuang ke dasar sumur itu. Kakak-kakaknya sendiri yang melakukan hal itu karena iri, dengki, dan kemudian hasud. Karena menurut mereka bahwa Nabi Yusuf lebih dicintai, disayangi, dan dimanjakan oleh ayahnya Yakub. Kebencian itu, iri, dengki, dan hasud itu datang dari kakak-kakaknya sendiri. Itulah tantangan. Tantangan dakwah. Kadang-kadang bukan dari orang jauh, tapi mungkin dari orang dekat dan keluarga sendiri. Kini Yusuf berada di dasar sumur itu sendirian. Diliputi oleh perasaan gelap dan sunyi. Ia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Memikirkan bagaimana ia dapat mengangkat dirinya dari dalam sumur itu. Namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolong dirinya. Ia hanya melihat bayangan tubuhnya dalam air yang dangkal di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang sangat berat bagi orang semuda Yusuf yang masih belum punya pengalaman. Baru pertama kali itu ia berpisah dengan ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Sedangkan yang memasukkan dirinya ke dalam sumur adalah kakak-kakaknya sendiri. Yusuf memikirkan nasib dan penderitaan yang sedang dialaminya. Ia juga memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan. Ia juga selalu mengenangkan betapa sedih ayahnya ketika melihat kakak-kakaknya kembali ke rumah tanpa dirinya. Belum tampak ada tanda-tanda yang memberi harapan agar dapat keluar dari dalam sumur itu. Sedangkan kelaparan mulai membayangi yang nyaris membuat putus asa. Setelah 3 hari berserang Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ia mendengar suara aneh yang belum pernah ia dengar. Makin lama makin jelas suara itu. Akhirnya terdengar suara gonggongan anjing. Suara orang-orang tengah bercakap-cakap dan tertawa terbahak-bahak. Dan suara jejak kaki dan binatang berada di sekitar sumur. Alangkah gembira Yusuf, ia memasang telinga. Ia mendengar ada suara orang-orang yang kemudian salah seorangnya memerintahkan supaya melepaskan gayung untuk mengambil air dari dalam sumur itu. Dilihat oleh Yusuf, gayung turun ke bawah. Kemudian ia jangkau dengan tangannya, ia pegang kuat-kuat, ia pegang erat-erat. Dan gayung itu ditarik oleh orang yang ada di atas, oleh musafir. Kemudian semakin tinggi, akhirnya Nabi Yusuf terangkat di atas sumur. Kemudian orang itu berteriak karena pertama berat dan ternyata begitu dilihat, ternyata yang ada bukan air tetapi orang, manusia. Mereka terperanjat karena orang itu ternyata orang yang sangat tampan. Tubuhnya tegap, kulitnya bersih. Kemudian mereka berunding bagaimana memperlakukan orang ini. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk supaya orang ini dibawa ke Mesir. Dijuallah di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut taksiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuh yang bagus dan paras yang tampan. Setibanya kafilah tersebut di kota Mesir, Yusuf dibawa ke sebuah pasar di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan
sebagai barang dagangan. Yusuf ditawar di depan umum untuk dilelang. Karena para musafir yang membawa itu khawatir akan terbuka rahasia penemuan Yusuf, mereka enggan mempertahankan harga yang tinggi. Akhirnya ia dilepas dan dengan penawaran harga yang rendah oleh penawar pertama. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu terbeli oleh pembesar Mesir yang bernama Kitfir. Ada yang mengatakan Futipar. Kitfir adalah penawar pertama. Ia merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat, dengan air muka yang memberi kesan terkandung jiwa yang besar, hati yang suci bersih. Ia melihat bahwa orang ini, yakni Yusuf, bukan dari kualitas manusia-manusia kebanyakan. Dibawalah Nabi Yusuf oleh Kitfir ke rumahnya. Kitfir bertanya dan berkata kepada istrinya sambil mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang baru kali ini aku beli dari pelanggan. Tolong berilah perlakuan dan pelayanan yang baik. Kelak mungkin kita dapat memperoleh manfaat darinya dan memungutnya sebagai anak kandung sendiri." Saya dapat menebak dari paras muka dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan hamba yang harus diperjualbelikan. Mungkin dia keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan beradab. Istri dari Kitfir, sesuai pesan suaminya, diperlakukanlah Yusuf sebagai keluarga sendiri, tidak sebagai budak belian. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Kitfir. Ia melakukan tugas sehari-hari dengan baik, dengan disiplin, bekerja penuh semangat dengan kejujuran dan kedisiplinan yang tinggi. Segala kewajiban dan pekerjaan tugas sehari-hari yang diperintahkan kepada Yusuf diurus dengan senang hati. Demikian semakin lama makin disayanglah Yusuf di rumah kepala kepolisian itu, di rumah pembesar itu, seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tua sendiri. Cerita itu, sampai di sini dulu, cerita itu diungkapkan dalam Al-Quran surat Yusuf. Di antaranya mulai dari ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 19, maaf. Wa ja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya busra hadha gulam wa asarruhu bidha'atan wallahu alimum bima ya'malun. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Maka ia menurunkan timbaknya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat selanjutnya, "Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin." Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Ayat selanjutnya, wa qala alladhi ishtarahu min misra li imraatihi akrimi mathwahu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi di Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya
takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Masya Allah. Demikian kehidupan Nabi Yusuf sejak anak-anak, sejak muda. Diawali dengan sebuah ujian yang berat untuk menjadi orang hebat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu menghadapi ujian-ujian yang berat. Itulah yang dialami para nabi, termasuk Nabi Yusuf. Mudah-mudahan siapapun yang mengangkat atau yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberi ujian yang berat, ia sabar, ia tawakal, ia kuat dan terus istiqomah menghadapi segala ujian itu, sehingga Allah mengangkatnya menjadi orang yang hebat, orang yang memiliki derajat yang tinggi. Terima kasih. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.